Iya. Satu, dua, tiga. Esis! Sudah, di situ mau hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube The Pradiptas. Video ini merupakan lanjutan dokumentasi touring Makassar Palu 360 di hari kedua, yaitu rute Mamuju Palu. Setelah briefing, kita start sekitar jam setengah 8 pagi dari penginapan. Rute yang akan kami tempuh di hari kedua ini seperti ini teman-teman. Kita start dari kota Mamuju, mengarah ke utara menuju Pasangkayu lewat Topoyo dan Karosa. Kemudian dari Pasangkayu menuju Palu lewat Donggala. Total jarak kurang lebih 390 km dengan waktu tempuh 8,5 jam menurut Google Maps. Seperti apa rute dan keseruannya? Tonton terus sampai habis ya teman-teman. Tidak lama setelah lepas dari kota Mamuju, ternyata ada pengendara motor yang mengalami crash teman-teman. Ada persoalan kayaknya nih. Crash kali, crash. Kejadiannya sebelum kami lewat, dan saya pun baru ngeh kalau posisi yang crash itu ada di sebelah kiri jalan. Itu pun setelah dikasih tahu teman pada saat break dan setelah saya putar ulang rekaman GoPro. Di lokasi tadi saya justru memperhatikan sebelah kanan jalan karena saya lihat ada beberapa mobil dan motor yang berhenti. Kemungkinan laka tunggal karena saya lihat tidak ada motor atau mobil lain yang rusak. Kita doakan semoga tidak ada yang fatal ya teman-teman. Dan juga pengingat bagi kita semua agar berhati-hati, selalu waspada, dan pastikan kondisi badan serta kendaraan fit. Serta tidak lupa berdoa memohon keselamatan dan keamanan selama perjalanan. Selepas Mamuju, kondisi jalannya relatif bagus. Tapi apakah akan seperti ini terus sampai Palu? Ikuti terus video ini ya teman-teman. Nah, ternyata ada proyek perbaikan jalan. Kalau tidak salah di daerah Tarailu. Pasar.
Jalannya gravel dan sepertinya habis disiram supaya tidak terlalu berdebu, tapi malah jadinya licin. Jangan ngerem, jangan ngerem. Kenapa begitu ya? Setelah itu, kita akan melewati perkebunan sawit di daerah Salugata. Walaupun kelihatannya mulus, tapi kita harus hati-hati ya saat masuk daerah ini. Karena ternyata di beberapa bagian jalannya bumpy dan ada juga yang sementara perbaikan. Karena sudah masuk waktu break, kita pun istirahat di puncak Salugata. Minum es kelapa muda dengan pemandangan hamparan perkebunan sawit yang luas. Setelah break, perjalanan pun kami lanjutkan. Masih melewati daerah perkebunan sawit dengan kondisi jalan campuran. Memang dari pengalaman saya melewati rute Trans Sulawesi, kondisi jalan tidak bisa ditebak. Kadang mulus, kadang bumpy, kadang juga berlubang atau rusak. Tapi yang tidak pernah bikin kecewa adalah rutenya yang lengkap. Mulai dari jalan lurus, berkelok, naik turun, dan kondisi traffic yang masih relatif sepi, sehingga kita bisa enak ngegas, nggak stres ketemu kemacetan atau lalu lintas yang padat. Selain itu, pemandangannya juga keren-keren. Mulai dari pinggir pantai, perbukitan, hutan, persawahan atau perkebunan, lengkap lah pokoknya. Jadi teman-teman, kapan nih gas ke Sulawesi? Oke teman-teman, sekarang kita sudah di daerah Topoyo. Setelah Topoyo, kita akan melewati perkebunan sawit lagi di daerah Tike.
Yang harus diwaspadai juga di jalur Trans Sulawesi adalah hewan ternak. Karena kebanyakan hewan ternak digembalakan secara bebas. Jadi jangan heran kalau bertemu dengan rombongan hewan di jalan raya. Kita yang harus ekstra hati-hati karena kadang-kadang gerakannya tidak terduga. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk daerah Pasangkayu. Kita singgah foto-foto di depan kantor Bupati Pasangkayu dan beristirahat sejenak. Setelah break di daerah Pasangkayu, saya berpisah dengan rombongan karena singgah sholat. Makanya kalau teman-teman perhatikan di video, saya buka maps di HP untuk penunjuk arah. Dan juga saya agak mempercepat laju motor saya supaya tidak kemalaman sampai di Palu. Kondisi jalan antara Pasangkayu ke Donggala relatif baik. Dan pada saat kita masuk daerah Donggala, kita disuguhi view laut di sebelah kiri dan perbukitan di sebelah kanan. Apalagi saya lewat pas sore hari menjelang senja, jadi lebih syahdu lagi suasananya. Di sepanjang jalan dari daerah Donggala ke Palu, saya lihat banyak tumpukan material pasir di sepanjang pantai. Awalnya saya kira bekas tsunami dan likuifaksi yang terjadi di Palu tahun 2018. Tapi kemudian saya dapat informasi dari teman bahwa memang pasir dan batu tersebut ditambang, dan ternyata campuran aspal sirkuit MotoGP di Mandalika Lombok menggunakan batu dari Palu ini teman-teman.
Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Palu teman-teman. Hari juga sudah mulai gelap karena matahari sudah terbenam. Tujuan kami adalah Hotel Santika Palu untuk beristirahat kemudian makan malam. Dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan esok hari menuju Sausu di Kabupaten Parigi Motong. Akhirnya kita sampai juga di Hotel Santika Palu. Teman-teman yang lain sudah sampai duluan karena tadi saya singgah di Pasangkayu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video touring Makassar Palu 360 hari kedua dengan rute Mamuju Palu. Insya Allah saya lanjut lagi di video berikutnya perjalanan dari Palu ke Sausu Kabupaten Parigi Motong. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.